Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga kalian lagi dalam suasana yang santai ya. Gue ngajak kalian buat ngobrol santai tentang sesuatu yang mungkin bisa bikin hidup kita sedikit lebih enteng, lebih tenang, dan gak gampang kebawa stres. Pernah nggak sih lu merasa dunia ini kayak lagi berantakan? Semua hal rasanya nggak berjalan sesuai rencana, orang-orang nggak kayak yang kita harapkan, kejadian-kejadian di luar kendali kita bikin emosi meluap-luap. Nah, hari ini gue mau ajak kalian menyelam ke dalam satu filosofi kuno yang namanya Stoikisme, atau bahasa kerennya, The Art of Living. Dan intinya cuma satu, hidup tenang dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan aja. Jujur, gue pertama kali kenal ini pun bukan dari buku filsafat tebel-tebel, tapi dari kegalauan hidup sehari-hari yang kayaknya kita semua alamin. Kenapa sih kita bisa begitu mudah terbawa emosi sama hal-hal yang sebenarnya ya nggak bisa kita ubah? Coba kita flashback sejenak. Bayangin pagi ini, lu udah siap-siap mau meeting penting. Di luar hujan deres banget. Waze bilang jalanan merah semua, macet parah. Hati mulai deg-degan, panik, kesel. Atau misalnya, lu udah kerja keras buat satu proyek, tapi dapat feedback yang pedes banget dari orang yang bahkan kelihatannya nggak ngerti detailnya. Atau yang lebih personal, lu khawatir banget sama pendapat orang tentang hidup lu, tentang pilihan-pilihan lu. Nah, disinilah intinya. Stoikisme ngajarin kita buat berhenti sejenak, tarik nafas, dan nanya, dari semua hal yang bikin gue cemas ini, mana yang benar-benar ada di tangan gue? Filsuf Stoik Romawi, Epictetus yang hidup sekitar abad pertama Masehi, ngasih pondasi yang sederhana tapi powerful banget. Dia bilang gini, beberapa hal ada dalam kendali kita, dan beberapa hal tidak. Kelihatannya simpel ya, tapi coba renungkan. Yang bisa kita kendalikan sepenuhnya cuma sedikit banget loh. Pikiran kita, persepsi kita, keinginan kita, dan tindakan kita sendiri. Itu aja. Benar-benar cuma itu. Sementara yang nggak bisa kita kendalikan, banyak banget. Reputasi kita, tubuh kita secara keseluruhan, kekayaan, kesehatan orang tua, cuaca, opini orang lain, hasil akhir dari usaha kita, traffic jam, bahkan tingkah orang yang kita cintai. Bisa kita usahakan? Tentu. Tapi hasil mutlaknya? Enggak. Jadi, langkah pertama dalam seni hidup tenang ini adalah membedakan dengan jeli mana wilayah kendali kita, internal, dan mana yang bukan, eksternal. Ini kayak bikin garis batas di pikiran kita. Nah, mungkin lu mikir, terus gue jadi pasif dong, nerimo aja gitu. Sama sekali enggak. Ini justru tentang menjadi aktif secara proporsional. Filsuf Stoik lain, Marcus Aurelius, yang adalah seorang kaisar Romawi, bayangin, orang paling berkuasa di zamannya ternyata juga penganut prinsip ini. Di buku hariannya, Meditations, yang jadi bacaan wajib banyak pemimpin dunia sampai sekarang, dia nulis, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Keren banget kan? Kekuatan kita itu ada di dalam pikiran kita, bukan di luar. Jadi fokus kita harusnya 100% dialokasikan ke wilayah internal tadi. Bagaimana kita memilih untuk merespon suatu kejadian. Contoh konkretnya gini, lu mau wawancara kerja. Apa yang bisa lu kendalikan? Lu bisa kontrol seberapa matang persiapan lu. Lu bisa kontrol penelitian lu tentang perusahaan itu. Lu bisa kontrol pakaian yang lu pakai. Lu bisa kontrol sikap dan senyum lu. Apa yang nggak bisa lu kendalikan? Pertanyaan apa yang bakal ditanya si interviewer? Apakah ada kandidat lain yang lebih jago? Mood si interviewer hari itu. Keputusan akhir mereka. Dengan fokus total ke daftar pertama, energi lu jadi efisien. Lu nggak kebuang-buang buat khawatirin hal yang nggak bisa lu ubah. Hasilnya, performa lu lebih maksimal. Dan yang paling penting, mental lu lebih tenang karena lu udah ngelakuin bagian terbaik dari sisi lu. Ini bukan cuma teori kuno loh. Psikologi modern khususnya Cognitive Behavioral Therapy atau CBT yang merupakan terapi utama untuk mengatasi kecemasan dan depresi, ternyata punya akar yang dalam dari pemikiran Stoik. Dr. Albert Ellis, salah satu bapak pendiri CBT, secara terbuka mengakui terinspirasi dari filsuf-filsuf Stoik. Prinsip intinya sama, bukan kejadiannya yang bikin kita stres, tapi keyakinan dan interpretasi kita terhadap kejadian itu. Dengan melatih diri untuk menginterpretasi ulang hal-hal di luar kendali kita bisa mengurangi penderitaan emosional yang nggak perlu. Jadi ini udah ada backing secara ilmiah guys. Terus, gimana cara kita melatih otot stoik ini dalam keseharian? Gue kasih 2 cara praktis yang bisa lu coba mulai besok. Ritual malam, jurnal refleksi. Sebelum tidur, lu luangin 5 menit buat nanya sama diri sendiri.
Hari ini kejadian apa yang paling bikin gue emosi atau khawatir? Coba list, dan pisahkan mana yang sebenarnya dalam kendali gue dan mana yang enggak. Nggak perlu panjang, yang penting jujur. Tindakan menulis ini bakal ngingetin pikiran bawah sadar kita untuk makin jago membedakan keduanya. Latihan ketangguhan, sengaja tidak nyaman. Ini agak ekstrim dikit. Tujuannya buat ngingetin diri bahwa kita tahan banting. Misalnya sekali-kali sengaja naik angkutan umum, makan tanpa gadget, atau mandi air dingin. Tujuannya bukan menyiksa, tapi melatih ketenangan dalam menghadapi hal-hal yang gak ideal. Biar kita nggak kaget dan langsung panik ketika hal-hal di luar kendali itu benar-benar terjadi. Seperti kata Seneca, filsuf stoik lainnya, we suffer more often in imagination than in reality. Yang perlu diingat guys, tujuan stoikisme bukan jadi robot yang nggak punya perasaan. Tujuannya adalah mencapai ataraksia, sebuah ketenangan batin, pikiran yang jernih, dan kebebasan dari gangguan emosi yang berlebihan. Kita tetap bisa sedih, marah, atau kecewa, tapi kita nggak larut atau dikontrol oleh perasaan itu. Jadi, challenge buat kita semua mulai dari sekarang. Setiap ada pemicu stres, tanyakan filter ajaib ini. Apakah ini ada dalam kendali gue? Kalau iya, maka bertindaklah. Fokuskan semua usaha lu ke sana. Kalau tidak, maka lepaskan. Tarik nafas, terima bahwa ini bagian dari kehidupan, dan alihkan perhatian lu kembali ke hal yang bisa lu urus. Lu nggak bisa kontrol komentar netizen, tapi lu bisa kontrol untuk nggak baca atau ngebales. Lu nggak bisa kontrol keputusan kantor, tapi lu bisa kontrol skill dan jaringan profesional lu. Lu nggak bisa mengubah hari kemarin atau menjamin besok, tapi lu bisa mengusahakan hari ini sebaik mungkin. Kesimpulan. Pada akhirnya, seni hidup tenang ala stoik ini adalah tentang kebebasan. Kebebasan dari belenggu keinginan untuk mengontrol yang tak terkendali. Ketika kita berhenti mencoba mengontrol angin, kita baru bisa benar-benar belajar menyesuaikan layar perahu hidup kita dengan bijak. Dengan berlatih fokus hanya pada apa yang benar-benar ada di genggaman kita, pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri, kita menghemat sumber daya mental yang luar biasa. Stres berkurang, kejelian bertambah, dan ketenangan yang selama ini kita cari perlahan akan menjadi rumah bagi pikiran kita. Jadi, yuk coba praktikan. Mulai dari hal kecil, lihat perbedaannya. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengkhawatirkan hal-hal yang gak bisa kita ubah. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat. Ingat, ketenangan itu bukan kondisi yang diberikan dunia, tapi keputusan yang kita ambil dari dalam. Stay calm, focus on your circle of control, and keep sailing.